Baca Al-Waqiah, Al-Muluk, Al-Kahfi di buku surah pendek boleh. Boleh kan, buku fadilah surat yang aku spill itu kan. Karena dia bercampur dengan bahasa Indonesia, bercampur dengan Latin, masih banyak ulama yang membolehkannya kok Mbak. Ya nggak masalah, atau di handphone boleh ya. Karena dia kan bercampur, dia tidak 30 juz, konsepnya buku, dia tidak mushaf, dan dia bercampur dengan bahasa Latin dan Arab ya. Kalau sedekah subuh jam 5 pagi boleh nggak? Boleh Mbak. Jadi sedekah subuh itu Mbak, dia terbentang Mbak. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Nah dia terbentang di dua itu ya. Kumpulkan aja di rumahnya ya, kumpulkan dulu, nanti setelah setelah terkumpul boleh diserahkan ya. Amalan agar dagangan laris yang menyuruh yang menggerakkan hati orang untuk belanja di tempat kita adalah Allah. Maka ambil perhatian Allah dengan cara sedekah subuh, kemudian sholawat, kemudian jangan lupa sholat duha. Ya, kerjakan yang Allah suka, tinggalkan yang Allah benci. Kalau kita ingin disayang oleh orang, kita akan selalu melakukan sesuatu yang dia suka. Dia sukanya apa? Coklat, kita beri. Dia sukanya apa? Oh, dia sukanya ternyata adalah boneka, kita beri. Supaya apa? Supaya dia sayang sama kita. Dan kita nggak akan melakukan sesuatu yang membuat dia risau, yang membuat dia sakit hati. Nah, jadi ketika orang itu udah perhatian sama kita, maka innal muhibbu lima yuhibbu muti'un. Maka dia biasanya akan ikut apa kata kita. Sama dengan konsep dengan Allah. Kita ambil perhatian Allah dengan sedekah subuh, sholat duha, sholawat. Sampai Allah pun mencintai kita. Kalau Allah mencintai kita, apa yang kita mau Allah kasih. Itu sesederhana itu ya. Tapi kalau kita jualan terus kita nggak pernah dekati Allah, kita malah tidak amanah, tidak jujur, ya Allah nggak suka. Kalau Allah nggak suka ya gimana kita mau sukses, oke? Konsepnya gitu aja guys, kalau mau tenang hidupnya, ambil perhatian Allah. Nah makanya kalau masih ada orang tua bakti, karena ketika kita dapat perhatian orang tua sayang sama kita, maka Allah akan ridho sama kita ya. Ustazah sedang haid, apakah sedekah subuh diteruskan? Oh, nggak ada hubungannya Mbak. Kalau haid aja, sedekah subuh aja lanjut, nggak masalah Mbak. Usia Ustazah berapa? Sampai malam ini masih tergantung cuaca Mbak Lili. Cuaca malam ini sejuk. Jadi usiaku kalau sejuk ini 57 tahun. Besok kalau panas 17 tahun. Tadi siang tuh panas sekali Pekanbaru ini. Jadi tadi siang tuh usiaku ya 28 tahun lah ya. Jadi masih tergantung cuaca. Nanti kalau ada perkembangan aku update lagi ya. Ustazah lagi haid tapi saya tetap bangun. Saya tetap bangun. Apalah guys, bangun. Terbanglah dia guys ke atas. Nih dia nih, saya tetap bangun zikir setia. Oh iya dong, bagus ini Mbak. Ya, jadi gini Mbak ya. Jadi kalau kita haid, kita tetap aja bangun Mbak. Ya, kita tetap bangun, kita zikir, kita baca Quran pula. Ya, kita zikir, kita sholawat, kita muhasabah diri ya. Memang kita tetap bangun ya. Nah tujuannya apa? Nanti kalau haidnya udah selesai, kita tetap bisa bangun dan tidak perlu latihan lagi ya. Boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke. Apakah boleh mencuri uang suami? Kalau suaminya pelit boleh, tapi kalau suaminya nggak pelit nggak boleh. Oke, sebentar ya. Sedekah subuh untuk kebutuhan anak boleh, tapi jangan anak terus. Karena semakin banyak orang yang kita bagi, semakin banyak orang yang kita senangkan, semakin berkah hidup kita. Ustazah, oke. Saya nggak mau melakukan hubungan dengan suami karena saya sakit. Tapi suami marah, dosakah? Tidak. Jadi begini Mbak, memang seorang istri tidak boleh menolak kalau suaminya butuh. Tapi ada adab seorang suami tidak mendekati istri kalau dia tidak siap. Seorang istri tidak boleh meminta mahar lebih banyak. Tapi ada adab seorang suami ngasih banyak jauh lebih baik. Paham ya? Jadi nggak usah khawatir Mbak. Allah saja sakit bisa sholat baring kok. Puasa aja sakit bisa nggak puasa. Udah jelas wajib kepada Allah. Iya kan? Nah kayak gitu kan. Nah apalagi kepada suami. Idealnya suami tidak memaksa.
tidak mendekati saat istrinya tidak siap. Ya, kalau malam Jumat baca Al-Kahfi separuh atau diselesaikan, boleh sepertiga, sepertiga malam Jumat, sepertiga pagi, sepertiga siang, nggak apa-apa. Oke. Minyak pelancar haid, minyaknya apa dulu, halal nggak? Secara hukum kalau dia halal nggak masalah. Ya, aku masih tinggal bareng ortu, sering muncul selisih paham, gimana solusinya? Kurangi bicara seperlunya. Kalau memang ada perselisihan, ya. Ustazah, cara mengeluarkan jin dalam tubuh seseorang, ajak dia janjian. Cara mengeluarkan jin dalam tubuh seseorang, ajak dia janjian ngopi, keluar dia tuh. Ya, enggak kayak gitu ya guys. Caranya adalah ruqyah ya. Oke, ambil wudu, lalu kemudian pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok, lalu kemudian pakai mukena, sediakan air di depan sejadah, lalu baca ayat-ayat ruqyah ya. Baca Mbak Tini, Mbak Virgo. Ini dia ayat. Ketawa pula aku lagi jawab nih guys. Aku masih diketawain terus pun pagi siang malam. Nah ini ya guys. Nah lalu baca ayat-ayat ruqyah ya. Ayat-ayat ruqyah ya Al-Fatihah, Al-Baqarah 1 sampai 5, Al-Baqarah 284 sampai 286, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Lalu minum airnya dan insya Allah keluar ya. Kalau parah banget, undang aja ahlu ruqyah, undang aja ustadz yang bisa ngeruqyah. Oke lanjut ya. Ustazah bisa ngeruqyah. Dulu pada masanya waktuku masih banyak aku ngeruqyah. Ngeruqyah aku. Udah sekian jin yang aku temui. Aku pernah ruqyah jin Kristen. Aku pernah ruqyah jin yang tidak percaya Tuhan. Aku pernah ngeruqyah jin yang taat kepada agama Kristennya, bahkan menyuruh aku mengambil Injil kayak gitu. Udah banyak jin yang aku temui guys. Makanya kalau aku ketemu jin yang nyata udah biasa aja aku kan. Jin yang gaib aja udah sering aku temui. Ustazah, oke, kalau malam Jumat baca Al-Kahfi, udah aku jawab Mbak Pisces, separuh atau diselesaikan? Jawabannya adalah boleh separuh, besoknya dilanjut sampai maghrib boleh ya. Ustazah sebentar ya. Oke, kalau iman turun gimana? Pikirannya kemana-mana, bisa malas. Iman turun itu nggak apa-apa. Yang penting tetap dikerjakan. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Mau saya, mau ustadz, mau ulama, mau presiden sama. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Nah, waktu dia naik kerjakan, waktu dia turun paksakan ya. Kalau dia naik kerjakan, kalau dia turun paksakan. Oke, nggak apa-apa males tahajud. Yang penting tetap sholat walaupun malas. Nggak apa-apa. Nanti juga dia naik lagi guys. Ya, nanti juga naik lagi kok. Sampai kapan lah orang tuh bisa malas kalau tetap dikerjakan? Nggak bakal lama malas itu. Semangat juga nggak bakal lama. Sampai kapan sih mau semangat itu datang, ya kan? Nah, jadi nggak usah menyandarkan ibadah pada perasaan. Sandarkan ibadah pada konsistensi dan kewajiban. Jadi kalau kita udah merasa itu harus kita lakukan, lakukan. Kalau semangat ya dapat bonus, alhamdulillah semangat. Kalau nggak semangat ya tetap kerjakan. Jadi jangan menyandarkan aktivitas pada rasa dan perasaan. Contoh aku live. Aku live apakah aku pernah malas? Kayaknya kalau live nggak pernah malas ya. Kayak mana gitu yang aku males nih misalnya ketemu orang atau misalnya ngobrolin sesuatu yang rada penting, rada enggak kayak gitu ya. Nah, kalau sementara dia urgen nih, ya udah kerjakan aja kayak gitu kan, kerjakan walaupun tidak bersemangat. Nggak apa-apa. Malas itu biasa itu. Yang penting tetap kerjakan. Nah, karena gini guys, lebih pedih tidak mengerjakan karena malas dibanding beratnya mengerjakan saat malas. Paham nggak kira-kira? Kalau aku sih gitu, aku sih yes. Contoh. Misalnya aku lagi malas baca Quran nih gitu. Terus aku nggak baca Quran, itu kan risau kan guys. Itu risau dan itu lebih nggak enak. Dibanding aku lagi malas aku tetap baca. Nah gini. Lebih bagus aku merasakan itu malas-malas tapi tetap baca. Dibanding aku merisaukan sesuatu yang nggak aku kerjakan. Ngantor itu malas guys. Pada masanya aku tuh dulu tipe kepribadian yang nggak suka dengan kerja yang ngantor depan komputer ya, tapi aku tetap datang karena lebih bagus aku sakit datang kayak gitu. Maksudnya tuh
melawan rasa malas untuk tetap ngantor. Daripada merasa bersalah di rumah, tapi nggak ngantor kayak gitu. Aku lebih bagus ngerasakan itu daripada ngerasakan menyesal. Kayak gitu sih. Aku sih yes. Gitu ya. Nah kan kalau Mbak males kan Mbak akhirnya risau. Mbak masuk live, Mbak nanya, usah aja aku males. Ya kan risau. Iya dong. Usah aja aku males, gimana ya? Aduh aku udah 2 hari males. Nanti malesnya 3 hari. Aduh aku udah 3 hari males. Kayak gitu. Nanti depan hari, aduh makin drop. Makin resah. Makin pusing kepala. Ya, nah paham ya teman-teman ya. Lebih bagus lagi dipaksakan, lebih bagus lagi kita merasakan sesuatu yang dipaksakan daripada menyesal karena kemalasan. Malas tuh mana enak ya kan. Nah gitu guys ya kan. Dulu waktu aku sekolah, aku rajin banget baca buku. Sekarang karena baca bukunya bisa cepet, maka durasinya aku kurangi. Dulu kan aku baca buku lama. Males juga guys. Orang-orang bilang aku kutu buku. Dalam hatiku nggak tahu mereka betapa guncanganku, pengen aja aku hempaskan buku itu. Tapi aku kadang-kadang baca juga guys. Nggak aku nangkap-nangkap banget guys buku itu. Hanya karena nggak ingin merasa bersalah besoknya bahwa malam ini aku nggak baca. Coba. Aku baca cuman karena aku nggak ngerasa bersalah. Wallahi aku sering di posisi itu. Ya waktu aku kuliah, waktu aku pesantren, S1, S2, S3 semualah. Tiap malam tuh kan belajar guys. Tiap malam tuh belajar. Saat males itu kadang-kadang aku tuh belajar biar besok pagi bangunnya nggak nyesel. Coba niat belajarnya untuk itu. Karena kalau aku nggak belajar malamnya, besok pagi aku bangunnya nggak tenang. Nah jadi lebih bagus kita tertatih-tatih mengerjakan sesuatu yang malas daripada harus merasa menyesal. Dan itu nggak enak. Apalagi sehari, 2 hari itu. Terus kita merasa diri kita, aku ini pemalas. Wah lebih nggak enak lagi. Oke. Ustazah, oke aman ya teman-teman ya. Suami berkata ikhlaskan istrinya buat laki-laki lain saat berantem. Itu jatuh talak. Namanya talak kinayah. Ya, nah talak kinayah. Nanti kalau dalam 3 bulan dia boleh rujuk lagi ya. Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah tips tidak ngantuk sebelum sholat subuh. Mandi sebelum subuh itu sunnah loh. Ya mandi, terus wudhu, terus minum air putih. Seger guys. Hei yang gak mandi subuh, mandi. Masa kalah sama aku anak muda ya. Jadi bangun tidur, duduk sebentar, doa, sedekah subuh, pergi ke kamar mandi. Oke? Nah setelah kita mandi, ganti pakaian sholat, lalu mau tahajud kek, mau baca Quran menjelang subuh kek, baru ke masjid atau sholat di rumah. Gak ngantuk ya. Nah kayak gitu ya. Nah tapi kayak gitu aja, bangun, duduk bentar, doa, ambil uang, sedekah subuh, pergi ke kamar mandi baru lakukan aktivitas ya. Nah usahakan baju sholatnya khusus biar auranya bukan aura tidur. Tapi harus nggak bajunya khusus? Ya enggak. Boleh aja pakai baju tidur, cuman kan ingin mengganti pola kan. Oke, Ustazah lagi haid ngirim Al-Fatihah buat anak boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah. Lagi haid ngirim Al-Fatihah buat anak, nggak jadi masalah. Oke. Ustazah, tawaf bergandengan suami tidak batal. Ya, kalau di sana bersentuhan wudhu itu nggak batal. Karena terdesak, situasi mendesak ya. Oke, aku paling males mandi, Zah. Rukiahnya apa? Oh iya. Orang-orang yang males mandi ini guys, memang harus dimasukkan ke laut guys. Canda ya. Ada kok teman-temanku yang males mandi. Paling cuma sebentar ya. Nanti aku coba rukiah dari jauh ya Mbak. Oke gitu ya. Ya oke. Males mandi ya. Oke ya. Ya kenapa ya? Nggak ada pula ilmu aku sampai ke situ guys. Kali ini nggak bisa jawab aku guys ya. Oke gitu ya. Tapi minum air putih ya Mbak. Minum air putih hangat sebelum azan subuh. Biar nggak ngantuk sholat subuhnya. Hangat ya Mbak, hangat. Jadi aku ulang ya. Ini aku jadi menyampaikan kebiasaan aku nih. Semoga bermanfaat lah ya. Jadi gini ya, bangun tidur, ambil baca doa semuanya, stretching dulu. Stretching tahu kan, tuh bahasa kampungku guys, gerak-gerakin badan dulu gitu kan. Lalu kemudian ambil uang, lalu sedekah subuh, lalu pergi ke kamar mandi, terus teman-teman wudhu, lalu pakai pakaian sholat.
ya, pakai pakaian ibadah lah, ya, lalu kemudian tahajud semuanya menjelang azan subuh. Nah, nanti sebelum habis mandi itu minum air putih. Minum air putih hangat tuh baru mantap ya. Nah gitu guys, hidup tuh cobalah minum air putih hangat. Nah itu mantap ya. Jamnya tergantung daerah jadwal subuh masing-masing lah, ya kan? Oke, oke. Aku nggak suka mandi sebelum subuh, biasanya sebelum duha. Coba mandi sebelum subuh. Coba mandi sebelum subuh, lain rasanya mbak. Ya itu kita lebih segar karena waktu terbaik prime time dalam hidup kita itu habis subuh. Waktu terbaik untuk hidup kita itu habis subuh, setengah jam setelah subuh. Ketika habis subuh kita moodnya bagus, kita itu sehat, semangat kita. Tapi ketika subuhnya masih gono-gono, ya itu saranku ya. Tapi kalau teman-teman gak ikutin juga gak apa-apa. Teman-teman mau gak mandi 7 tahun pun gak masalah. Yang penting pas mandi wajib mandi. Pas mandi mubah gak usah mandi, gak apa-apa ya. Oke gitu ya guys. Dan top 1% orang di dunia walaupun non muslim itu mandi subuh. Teman-teman coba lihat biografi orang-orang non muslim. Pemilik Facebook Mark Zuckerberg. Kemudian semacam Elon Musk. Non muslim tuh guys. Coba lihat biografinya. Semua mandi subuh. Follower Ustazah Nela Islam. Mandinya jam 1 siang. Bam. Mandinya jam 1 siang orang-orang ini bam. Mana ceritanya bam? Non muslim mandi subuh. Dia ikuti aturan Islam. Masya Allah. Ya kan? Dia punya Facebook. Dia punya Instagram. Dia punya Meta. Dia punya algoritma. Mandinya sebelum subuh guys. Non muslim. Elon Musk. Warren Buffett, nggak tahu nama-nama itu kan. Itu nama top 1% orang di dunia di luar konteks agama. Tapi mereka punya habit mandi sebelum subuh. Follower Ustazah Nela Kece Badai ngerti sujud sahwi, mantap baca doa, rajin ibadah, mandi jam 2 siang. Enggak sih kayak gitu mbak, orang-orang di situ bukan teman-teman yang di sini. Maksudnya aku yang nggak masuk live ini. Oke ya, Ustazah, oke ya, sedekah subuh setelah azan atau sebelum azan? Sedekah subuh itu dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Oke, kecuali aku. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, sehingga kita bisa berteman bersama belajar di akun ini ya. Ustazah, iya sebentar ya. Aku selalu berharap tapi disakiti. Oke, teman-teman, berhenti berharap pada manusia. Karena kecewa itu datang saat kita berharap pada manusia. Masih mau berani coba? Cobalah. Teruskan aja, teruskan aja. Masih ingat tahun lalu pernah berharap terus disakiti? Masih ingat nggak tahun lalu, 2 tahun lalu teman-teman berharap sama manusia terus dikecewakan? Masih mau coba? Bolehlah, lanjutlah. Oke, Ustazah, sholat qobliyah subuh apakah sesudah azan subuh? Ya, setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Oke, gitu ya. Oke, kejar aku. Masih mau coba? Cobalah. Berharap pada manusia itu adalah harapan, itu adalah mengukir kekecewaan. Ya, mengukir kekecewaan sendiri. Kadang-kadang orang tuh nggak jahat sama kita. Cuma ekspektasi dan harapan kita yang terlalu besar pada mereka. Ya, sehingga kita kecewa. Ya. Dan ketika memang akhirnya kita dikecewakan, cara terbaik adalah diam. Jangan juga berharap dia dibalas oleh Allah. Jangan, itu udah otomatis. Ya. Masih mau coba? Nah, cobalah. Besok 2 bulan lagi masuk ke live lagi. Ustazah, saya berharap pada manusia terus saya disakiti. Coba lagi besok. Ya, coba lagi besok. Masih mau coba? Cobalah. Ya, gitu ya. Oke ya teman-teman ya. Oke, jadi harus sisakan ruang keraguan pada setiap manusia. Jadi nggak boleh terlalu berharap. Ya karena sebenarnya kita itu bagus, kita itu pinter, kita itu baik, kita itu punya akhlak yang bagus, kita itu kuat. Bukan karena orang lain guys, itu semua karena kemampuan kita. Karena sesuatu yang Allah berikan kepada diri kita. Oke, gitu ya. Kecewa.
Oke gitu ya. Ustazah, oke, biar anak nyaman kerja doanya apa? Doa pakai bahasa Indonesia aja Mbak, nggak ada masalah. Doa pakai bahasa Indonesia aja, nggak jadi masalah ya. Oke gitu ya. Mantep banget jawabannya, encer otaknya. Iya tadi habis keluar dari freezer terus aku encerin. Aman aja. Oke. Ustazah, bagaimana kalau rakaat 1 dengar azan batal? Oke, kalau udah ada suara azan, kalau udah azan, dengerin azan, jawab azan, sholat. Terus ada lagi azan-azan dari tempat lain, abaikan. Ya, ada lagi azan-azan dari tempat yang lain, abaikan. Ya, lanjut aja sholatnya, Mbak, nggak masalah ya. Sholat pakai botol spray di pesawat, gimana caranya? Ya, disemprot aja, Mbak. Semprot, terus ke tangan, kepala, kaki, Mbak. Ya, Ustazah, kalau nggak mau kecewa jangan berharap. Iya dong, ya. Berharap boleh dengan manusia tapi realistis ya. Oke, Ustazah, kenapa almarhum ibu saya tidak pernah datang ke mimpi saya? Wallahu a'lam bishawab. Tugas kita hanya doakan, ingat doakan saja. Doakan, lakukan amalan buat dia ya. Nggak ada masalah Mbak soal mimpi mah. Ada tipe orang yang suka mimpi terus kayak emakku mimpi terus guys. Nah aku jarang mimpi guys. Ya aku jarang banget mimpi guys. Entah kenapa. Jarang banget aku mimpi. Almarhum bapakku juga sudah meninggal. Aku juga gak pernah mimpi. Baru sekali lah gitu kan. Sementara emakku mimpi terus kayak gitu kan. Kakakku mimpi. Nah aku enggak. Tapi dalam hal apapun aku tuh memang tipe yang jarang mimpi dari dulu. Dan dari dulu emakku tuh suka mimpi gitu guys. Jadi kalau kita tidur sama emak tiap malam kita dibangunkan dengan alarm ngigauan emak. Gak perlu pakai alarm gitu ya. Nah kayak gitu guys ya. Jadi itu tergantung orang ya. Kadang-kadang faktor genetik juga ya. Nggak usah dipikirin. Yang penting Mbak pokoknya doa aja ya. Oke, suka mimpi aneh. Nggak apa-apa. Ya teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke. Saya 4 tahun sakit hati belum sembuh. Kenapa? Kenapa Mbak? Sakit hati kenapa? Abaikan aja Mbak. Ya abaikan aja orang-orang yang zolim. Abaikan. Fokus, jangan mau energi kita tertarik untuk hal-hal yang negatif. Cinta diri itu penting. Oke. Ustazah, di saat saya sudah lelah berdoa karena belum terkabul. Gimana supaya nggak putus asa? Nggak kayak gitu konsepnya Mbak. Semua doa kita itu Allah kabulkan Mbak. Hanya saja Allah mengabulkan doa itu dalam 3 bentuk Mbak. Yang pertama adalah Allah kabulkan sesuai dengan yang Mbak mau. Sekarang langsung. Mbak minta rezeki, tahu-tahu suaminya dapat bonus, dapat. Atau yang kedua Allah ganti mimpi Mbak di masa yang akan datang dalam bentuk berbeda. Rezekinya nggak datang, suaminya yang tadi maksiat soleh. Tadinya teman yang jahat jadi baik. Tadinya anak yang durhaka jadi baik. Allah ganti bentuknya Mbak. Atau Allah tunggu nanti di akhirat. Pasti itu yang terbaik. Khawatirnya kita kalau Allah kabulkan apa yang menjadi keinginan Mbak, jangan-jangan kita sombong, jangan-jangan kita ujub, jangan-jangan kita belum pantas dititipin itu gitu loh. Jadi nggak ada doa kita itu nggak yang kekabul guys. Mana mungkin Allah zalim kepada kita. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu nggak mungkin zalim. Ud'uuni astajib lakum. Doa kepadaku pasti akan aku jawab. Cuman Mbak kita kurang tahu aja di mana Allah mengabulkan doa-doa kita itu gitu loh ya. Oke. Ustazah aku dikhianatin deh. Banyak kali yang baper malam ini ya. Dikhianati nggak apa-apa guys. Bersyukurlah kalau kita dikhianati, dikasih kesempatan untuk belajar. Tidak semua orang dikasih kesempatan untuk belajar saat pengkhianatan datang kepadanya. Nggak apa-apa itu. Manusia dalam hidup Mbak, dalam hidup kita silih berganti itu biasa. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya Mbak. Jadi teman-teman yang udah usia 40-an, 50-an, 70-an udah expired ini nggak boleh lagi bergerak pada wilayah khawatir dikhianati, khawatir digibahi, nggak usah. Karena setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Ya artinya gini guys, kita belajar kuat dengan orang-orang itu guys. Karena pada masanya juga itu akan terjadi pada semua orang. Nggak cuma Mbak sendiri, semua orang, everyone.
akan merasakan itu. Beruntung menjadi bagian orang yang dikasih kesempatan belajar dari orang-orang yang berkhianat. Makanya jangan ceritakan beberapa hal kepada orang. Yang pertama, ceritakan mimpi besar kita, karena bisa jadi akan ada yang mematahkannya. Jangan ceritakan strategi kita, karena bisa jadi akan ada yang menghalanginya. Jangan ceritakan kesedihan kita, karena kadang-kadang dia cuma pengen tahu, bukan ingin membantu kita. Kemudian jangan juga ceritakan masalah kita. Bisa jadi dia bertepuk tangan bukan sekedar ingin membantu kita. Tenang aja, itulah ya, aman aja. Yang penting gini lah, fokuskan diri pada hal-hal yang menurut kita bermanfaat. Terus dia diapain? Diamkan aja ya, jangan ter-attract untuk hal-hal yang gak terlalu penting. Ustazah, apakah tanam gigi diperbolehkan jika gigi udah dicabut? Oke, kalau dia adalah sampai dia tidak bisa makan, ujung-ujungnya makannya bubur ayam ya, ujung-ujungnya makan apa kayak gitu ya. Nah, jadi dia boleh tanam, dia boleh pakai gigi palsu karena hifzun nafs, menjaga diri ya. Oke guys, udah pada. Oke, hal-hal yang positif aja. Iya benar ya. Aman aja. Oke ya. Teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, apakah ada amalan supaya suami lebih rajin ibadahnya? Ada. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kalau mau itu doanya ya. Ustazah, di rumahku ada organ, tapi aku tidak tergiur menengoknya. Karena ingat Ustazah, ingat aku aja. Kalau mau berjoget, nengok-nengok organ, ingat aku aja, nggak apa-apa. Mau cebok, nggak usah ingat aku. Ya, kalau mau melawan suami, boleh ingat aku. Ya, kalau mau gosip, boleh ingat aku. Ya, ingat aku. Nggak ada cerita di dalam rumah aja. Oke ya, Ustazah 8 tahun lalu sholat ikut ayah dari awal sampai dengan akhir. Ada baca-baca apa anak-anak, niat ayah imaman ya anak-anak. Astagfirullahaladzim, pertanyaannya lebih berat daripada ujian hidupku guys ya. Zah anak 8 tahun sholat ikut ayah dari awal sampai dengan akhir. Nggak ada baca apa-apa, anak niat ayah imaman ya anak. Astagfirullah. Ini pertanyaannya begitu sulit mbak. Ini beban hidupku berat, tapi ini lebih berat. Oke, kita lanjut ya. Coba titik komanya diperbaiki ya mbak. Ustazah, Mbak Cahaya. Oke, suami ninggalin sholat udah 3 bulan. Apakah sudah murtad? Oh tidak. Jadi gini mbak. Menurut Imam Syafi'i, orang yang tidak sholat, tapi dia mengakui sholat itu harus. Jadi dia mengakui sholat itu harus. Cuman dia tidak mengerjakannya. Maka dia fasik, dia bukan kafir. Oke, aku ulang ya pelan-pelan ya. Oke, apa tadi lupa aku ya. Ketika menurut Imam Syafi'i ini, ketika dia mengakui sholat itu penting, tapi dia tidak melakukan, dia tidak sampai kafir mbak. Dia cuma sampai ke fasik saja. Oke, fasik saja. Fasik itu dia tahu itu benar, tapi dia tidak mau mengerjakannya. Ya, dia tahu itu salah, tapi dia nggak mau ngaku salah. Oke, gitu ya. Itu fasik ya. Dia tahu itu benar, tapi kemudian dia tidak mau melakukan yang benar. Dia tahu salah, tidak mau mengaku salah. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya guys. Siapa Mbak Nurita ya. Jadi beban hidupku saja berat. Enggak sih, aku nggak ada beban. Kayak gitu ya guys, bercanda saja. Iya pula katanya guys. Ustazah, pada saat emosi suami ngomongnya ngelantur kemana-mana. Apakah termasuk talak? Tergantung dia ngomong apa mbak. Kalau dia ngomong pergi kau sana, atau aku nggak mau lagi sama kamu, atau you may end, nah itu baru dia ya Mbak Noni ya. Oke aman ya. Siap Mbak Milia. Ustazah, oke. Mau tanya kapan saya. Oh, Mbak punya hutang pulsa darurat. Apakah dilunasin? Isi pulsanya Mbak, bayar hutangnya ya. Oke. Ustazah, gimana caranya kita tahu kita ada sihir atau ada jin? Caranya tanda-tandanya jelas. Suka mimpi buruk, ya. Kemudian suka tidur gak nyenyak, ya. Kemudian suka sakit di bagian tertentu dan di jam tertentu, ya. Kemudian suka terbangun tengah malam atau bisa menular ke bayinya suka nangis, kayak gitu.
Ya, nah kayak gitu ya teman-teman ya. Nah itu nanti boleh baca ayat-ayat ruqyah. Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas, ayat kursi, ya, kemudian Al-Baqarah 1 sampai 5, kemudian Al-Baqarah 284 sampai 286 dan seterusnya ya. Oke, Ustazah sebentar ya. Kalau mau tanya hari halangan, kalau hari pertama halangan memang udah jadwal halangan, kalau putus-putus itu tetap halangan ya. Ustazah, gimana caranya puasa Daud? Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Terus saja. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Ya. Terus saja. Kalau pengen batal boleh.